hanya sebatas ke pelanggan setia. Tapi kalau sudah market testing, berarti dia sudah menjual. Maksudnya nggak selalu langsung menjual sih, bisa kayak misalnya kasih gratisan ke konsumen yang bukan pelanggan setia ya, maksudnya siapapun, misalnya ketika dia datang ke perusahaan kita membeli produk, itu bisa kita kasih sampel, itu termasuk salah satu cara uji pasar. Itu bisa nggak itu market testing. Terus habis itu tahap selanjutnya commercialization. Ini setelah misalnya tadi dapat free sample, itu dia ini sekarang perusahaan mulai mempromosikan, dikenalkan ke dalam pasar, nah, itu kan melalui promosi kan, dipromosikan gencar. Terus yang terakhir ada post introduction evaluation. Nah ini habis diperkenalkan tadi, itu kan dikaji lagi, dievaluasi kira gimana, maksudnya tanggapan pasar itu seperti apa, mereka dapat menerima produk baru kita apa enggak, kira-kira kalau misalnya ada yang nggak sesuai, apa yang harus diperbaruin, itu di post introduction evaluation. Oke. Gak bisa Mbak Eka, yang satu produknya Nokia, satu produknya iPhone kok. Ayo lucu, yang jual Nokia, yang jual iPhone dari mana? Ya, dari mana dia bisa ngasih iPhone, orang itu perusahaan Nokia? Kecuali dia dealer handphone, kan nggak mungkin juga dealer handphone berani kayak gitu. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan enggak? Not yet. Oke, kalau enggak ada saya lanjutkan nih. Bingung apa Mbak? Mbak Siti bingung apa? Oh, pelan-pelan kalau itu Mbak. Sambil dihafalin pelan-pelan. COC. Kalau yang suka dengerin lagu, bisa dengerin lagu-lagu bahasa Inggris itu loh. Sekalian biar tahu arti-artinya. Kalau yang hobi nonton movie bahasa Inggris itu juga bisa. Oke, saya lanjutkan ke kegiatan baca 2, itu tentang penyajian jasa. Di situ ada proses penyajian jasa, ada pengaturan langkah-langkah penyajian jasa, rentang delegasi, ini maksudnya prosesnya. Jadi ini kan penyajian jasa itu kan berarti proses mulai dari si konsumen datang sampai dia keluar dari perusahaan kita. Jadi prosesnya seperti apa nih kita bahas di sini. Terus ada karakteristik kontak antara konsumen dan pemberi jasa, itu kan juga sudah kita bahas kemarin dari lokasi, bisa kan. Penentuan lokasi untuk di perusahaan jasa kan sangat penting, karena itu kan berhubungan dengan distribusi penyampaian jasa kita. Banget Mbak Dani. Ada yang konsumen datang, ada yang kita datang, ada yang jarak jauh. Terus ini juga kalau dari karakteristik proses itu bisa dilayani dalam kelompok kecil atau individual, atau konsumen bisa melayani dirinya sendiri. Terus habis itu ini juga ada prosedur reservasi, ada prosedur antrian. Kan biasanya kayak kalau kita mau
booking tiket pesawat kan bisa booking dulu, tapi harus dibayar dalam waktu 24 jam, gitu misalnya. Nah, kalau misalnya sudah penuh di restoran, kita kan harus reserve dulu. Kan ada yang saya pernah dengar, cuman saya lupa restoran apa itu. Katanya kalau mau datang ke restoran itu harus reserve berapa lama sebelumnya dulu, saking banyaknya yang mau datang. Itu juga bisa. Itu untuk mengalokasikan kapasitas yang terbatas. Jadi misalnya restorannya kecil, atau walaupun restorannya besar, tapi kalau animo masyarakat sangat tinggi, itu bisa sampai ngantrinya lama. Oke, itu untuk proses penyajian jasa. Nah, di sini bisa dilihat di halaman tentang peran karyawan dalam penyajian jasa di halaman 5.18. Di situ dilihat ada internal service quality. Ada yang tahu maksudnya internal service quality enggak? Ada yang tahu maksudnya internal service quality? Halo. Sebenarnya modul untuk pemasaran jasa itu modul-modul ke belakang ini tinggal penjabaran dari masing-masing bauran pemasaran loh. Kayak ini kita bahas produk, terus bahas proses, bahas people, kayak gitu aja. Yang ada pada diri karyawan. Jadi internal service quality. Jadi intinya gini, kalau karyawan itu kan konsumen internal ya toh. Ingat kan, karyawan merupakan konsumen internal. Nah, jadi gimana caranya perusahaan memberikan pelayanan yang paling baik untuk karyawannya. Itu internal service quality. Jadi kualitas pelayanan yang diberikan kepada karyawan. Nah, kualitas pelayanan yang diberikan ke karyawan ini itu akan mempengaruhi employee satisfaction. Itu maksudnya adalah kepuasan karyawan. Semakin baik kualitas yang diberikan kan karyawan semakin puas, ya toh. Nah, kalau karyawan itu puas, itu dia akan ada dua nih, employee retention sama employee productivity. Kalau retention itu maksudnya kita bisa mempertahankan karyawan yang ada. Jadi karena dia puas dengan pelayanan perusahaan, karyawan senang bekerja di situ. Otomatis dia pengen bertahan, itu employee retention. Sedangkan employee productivity itu maksudnya produktivitas dari karyawan itu meningkat. Jadi misalnya dalam waktu 1 jam itu bisa berapa banyak melayani konsumen, seperti itu produktivitas karyawan. Nah, employee retention sama employee productivity itu bisa mempengaruhi external service value atau external service quality, itu juga bisa. Jadi karena dia produktivitasnya meningkat, otomatis kan kualitas pelayanan yang diberikan ke konsumen kan juga oke, ya toh. Nah, kalau kualitas pelayanan yang diberikan ke konsumen oke, otomatis kan pelanggan kan akan puas. Makanya masuk ke customer satisfaction gitu. Jadi habis external service value atau service quality itu mempengaruhi customer satisfaction. Nah, kalau pelanggan itu puas, itu akan mengaruhi customer loyalty atau kesetiaan pelanggan. Nah, kalau pelanggan itu setia, itu bisa mempengaruhi profit perusahaan sama revenue perusahaan.